Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا ونبينا وشفيعنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Amma ba'du, segala pujian dan syukur hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriringkan salam kita curah limpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan umatnya. Alhamdulillah, pengajian kita sore ini terasa di gedung pernikahan. Biasanya suara yang seperti MC kita ini kalau waktu di gedung-gedung nikahan ya Bu ya. Ini malah luar biasa sore ini. Dimulai lagi pakai pantun kebun kurma lagi ya. Apa tadi? Pergi haji ya, pergi haji kota Mekah. Jangan lupa beli kurma. Masya Allah. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi tema yang kita bicarakan sore ini sebenarnya tuh saya paling pusing kalau sudah ditanya tema, karena tadi ya yang mendengarkan kan ini ibu-ibu dengan segmen khusus, segmentasi khusus ya, dibilang muda banget kan gitu ya. Ini kan ibu-ibu gadis-gadis tahun 60-an, tahun 70-an. Maka mau cari tema apa, tema yang bagus, karena umur sebegini rasanya sulit kalau mau bicara tema ayo kita perbaiki sholat kita lagi, karena bukan lagi zamannya untuk memperbaiki sholatnya. Maka sudah kita bicara sore ini tentang bagaimana kita mendapatkan bimbingan ketika sakaratul maut. Kok temanya mengerikan Ustadz? Mengerikan kalau untuk anak muda-muda. Tapi kalau untuk seusia ibu-ibu, memang tema-tema seperti ini yang harus diperbanyak. Melihat wajah-wajah yang kayaknya sudah pada dipantau oleh malaikat maut. Tapi semoga kita semua husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua yang dimuliakan Allah, semoga Allah berkahi sore kita ini. Meskipun cuaca mendung, tapi alhamdulillah tidak mengurangi semangat para ummahat ya, ibu-ibuku semua, karena ini secara umur rata-rata sudah seumur ibu-ibu saya semua ini ya. Semoga usianya usia yang berkah insyaallah. Amin. Kita mulai dari riwayat yang dibawakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau At-Tadhkirah ya, At-Tadhkirah. Jadi saya bawa PDF-nya. Ini PDF At-Tadhkirah. Ini terjemahan At-Tadhkirah. Ini buku ini bagus Ibu ya. Karena ini buku bicara tentang bagaimana kita ini mempersiapkan hidup dan mati kita mulai di dunia sampai nanti di akhirat. Ini buku atau kitab ditulis oleh ulama besar. Imam Al-Qurtubi wafat tahun 670-an, berarti wafatnya sudah kurang lebih 700 tahun yang lalu. Beliau memulai dari riwayat tentang malaikat maut yang mendatangi seorang nabi Allah yang kemudian menyampaikan beberapa hal tentang kematian.
Saya bacakan riwayatnya. Anna ba'dhal anbiya qala li malakil maut. Ada sebagian para nabi utusan Allah pernah berkata kepada malaikat maut, amalaka rasulun taqdumuhu baina yadaik. Seandainya kamu sebelum mencabut nyawa seorang nabi memberikan utusan kepada kami supaya kami bisa bersiap-siap. Atau bukan hanya kepada para nabi, liyakunan nasu ala hadrin mink, juga kepada manusia yang lain supaya orang-orang itu bisa waspada, siap-siap menjemput kematiannya. Kan kalau sudah ada sinyal tanda-tandanya kan lebih enak. Gitu ya Bu ya. Qala na'am wallahi li rusulun katsiratun minal i'lal wal amrad wasyayb wal humum. Kata malaikat maut, demi Allah, benar apa yang kamu katakan wahai Nabi Allah. Sebenarnya sebelum saya mencabut nyawa seorang hamba, saya itu sudah memberikan kepada setiap hamba-hamba tadi banyak sekali utusan-utusan. Rusul katsiratun, banyak sekali utusan-utusan. Kalau satu utusan saja itu namanya rasul. Kalau banyak utusan namanya rusul. Utusan malaikat maut kepada kita manusia itu enggak cuma satu tapi banyak. Minal i'lal, mulai dari nyeri-nyeri yang ada di badan kita, sering bertambahnya umur makin bertambah kan itu ya, makin hari makin banyak pula yang nyeri sendi lah, yang di kaki lah, yang di tangan lah, yang di badan lah, macam-macam. Asal bangun tidur itu nggak bisa langsung bangkit, duduk dulu, ngurut-ngurut badan mana-mana yang kaku karena banyaknya yang nyeri-nyeri ya. Itu saya, kalau ibu kan enggak lagi ya. Enggak beda. Wal amrad, kalau enggak nyeri, penyakit-penyakit sudah banyak bertumpuk di badan kita ini. Satu persatu mulai berdatangan, dimulai dari hipertensi, tambah lagi kolesterol makin tinggi, asam urat pun muncul lagi, macam-macam lagi, banyak betul penyakit-penyakitnya. Wasyayb, juga rambut-rambut uban yang muncul di kepala kita ya, gitu kan. Karena itu tanda. Dulu kita sempat bangga dengan indahnya rambut kita, yang panjang, yang lurus, yang hitam dan sebagainya. Tapi kan muncul nanti lama kelamaan yang hitam tidak lagi hitam, tapi sudah mulai muncul tanda-tanda penuaan. Putih 1, 2, gatal sedikit, lama-lama gatal banyak, tidak tahan ibu rasanya. Tapi Rasul katakan jangan dicabut itu uban. Fa innahu nurul mu'min yaumal qiyamah. Karena uban itu akan jadi cahayanya orang mukmin di hari kiamat nanti. Tapi tidak kuat Ustadz, ini rasanya gatal sekali. Tahan ibu, dia gatal karena lagi cari temennya. Kalau sudah banyak temannya enggak gatal lagi dia. Kan gitu kan ya. Coba tanya sama yang rambutnya sudah ubanan semua itu. Enggak ada lagi gatal-gatalnya. Kenapa? Sudah nyaman betah di kepala kita. Ya. Jadi itu termasuk juga taghayyurus sana', berubahnya pendengaran kita. Yang dulu omongan tetangga bisik-bisik saja kita langsung dengar. Sekarang sambil teriak-teriak malah ndak dengar. Wal basar, berubahnya penglihatan kita, mulai samar-samar, ndak lagi jelas, ndak lagi nampak dan sebagainya. Fa idza lam yatadzakkar, kalau sudah seperti itu kok orang belum sadar juga. Saya tanya tadi, halo ibu, dari semua ciri-ciri yang dibawakan malaikat maut tadi itu, kira-kira ibu sudah berapa persen ngalaminya? Sudah semua? Kalau sudah semua betul-betul nih, ya berarti persiapannya mesti harus matang lagi. Kalau sudah semua, ya nyeri sudah Ustadz, penyakit apalah lagi, rambut uban di kepala, alhamdulillah 95%.
Tinggal 2-3 biji lagi yang hitam, ya kan? Pendengaran, penglihatan berkurang, betul. Oh, kalau sudah begitu, maka harusnya kita semua sudah mulai bersiap-siap, banyak lagi persiapan. Fa anna rasul alladzi laisa ba'di rasul, maka saya adalah utusan malaikat maut. Setelah ini tidak ada lagi utusan. Wa ana nadhir alladzi laisa ba'di nadhir, saya inilah yang memberi peringatan, karena setelah saya datang, kata maut, tidak ada lagi peringatan setelah itu. Fama min yaumin tatlu'u fihi syamsu wa la taghrubu illa malakul maut yunadi, tidak ada satupun hari kita berlalu kecuali malaikat maut berseru, ya abnal arba'in, hai kalian yang sudah berumur 40 tahun. 40 tahun. Ada 40 tahun di sini, Bu? Ada? Udah lewat semua ya? Kada luar saya. Gitu. Saya hampir bentar lagi 40. Hampir bentar lagi 40. Ini ya. Detik-detik menjelang 40 ini. Ya, detik-detik menjelang 40. Ya abnal arba'in, hei kalian yang sudah berumur 40 tahun. Hadza waqtun akhadha az-zat adhanukum hadiratun wa a'dha'ukum qawiyatun syidad, kata malaikat maut. Hei kalian yang berumur 40 tahun, ini waktu akhadha az-zat, untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Adhanukum hadiratun, selagi akal kita, otak kita, pikiran kita, kuwatukum, tenaga kita masih bagus, masih kuat, siapkan bekal, ambil bekal banyak-banyak. Jadi Al-Quran menyebut umur 40 itu umur saatnya memulai start. Ya, 40 itu mulai apa? Start. Nah, kita ini banyak mulai start umur 60. Nunggu pensiun Ustaz katanya ya. Waktu 40 kita lupa, ya kan? 60 habis pensiun kayaknya sudah tidak ada lagi kesibukan, baru mulai start. Moga-moga cukuplah bahan bakar kita ini, Bu. Ya, karena baru mulai umur 60. Idealnya Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 itu menyebut usia 40. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan, hingga ketika seseorang telah mencapai puncak kedewasaannya, yaitu usia 40 tahun, dia katakan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. 40 tahun itu waktu untuk banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah ya Rabb, sudah diberi usia sampai 40 tahun. Maka kata malaikat maut, akhadzat, segera ambil bekal sebanyak-banyaknya. Mumpung tenaga kalian masih kuat, badannya masih sehat, penyakit belum seberapa banyak, siapkan. Itu bagi yang 40 tahun. Ibu sudah lewat, ayo sekarang. Malaikat maut kembali berseru, ya abnal khamsin, wahai kalian yang umurnya sudah 50, qad danal akhdu wal hasad, sudah semakin dekat waktu untuk panen. Kalau udah 50 sudah bukan lagi persiapkan bekal banyak-banyak, tapi waktunya sudah dekat, hampir panen, hampir panen. Kalau petani itu sudah mulai muncul benih, mulai muncul buah-buah padinya. Bahasa Inggrisnya merata. Kata orang Jawa apa? Merata, itu ya. Udah mulai muncul. Bentar lagi tuh, ayo udah mulai muncul semua. Yang 50, malaikat maut kembali berseru, ya benas sittin, hei kalian yang umurnya 60. Jadi disebut 40, dipanggil 50, dipanggil yang ketiga 60. Yang 60 bagaimana yang 60? Ya benas sittin, hei kalian yang umur sudah 60. Nasitumul iqab wa ghafaltum an raddil jawab fama lakum min nasir. Kalian yang umur 60 tahun kok belum sadar juga, sholat juga belum ditegakkan,
gitu ya. Amal soleh juga belum dilakukan, umur sudah 60 tahun. Nasitumul iqab, kalian sudah mulai lupa ada hari pembalasan. Wa ghafaltum an raddil jawab, kalian sudah mulai lupa bahwa nanti ada hari persidangan di mana kita mesti mempersiapkan banyak sekali jawaban. Fama lakum min nasir. Kalau begitu ceritanya, 60 tahun juga kalian belum bertobat, belum juga sadar. Fama lakum min nasir. Lantas siapa nanti yang akan memberikan pertolongan? Makanya Allah berfirman di Quran surah Fatir ayat 37. Ini dulu pernah kita bahas. Allah berfirman, ketika manusia yang melihat azab, sudah akan diazab, mendapatkan luar biasa siksaan, mereka minta dikembalikan lagi ke dunia. Terus Allah jawab, orang-orang yang minta hidup lagi ke dunia supaya bisa mengganti hari-hari dulunya dengan amal soleh, karena dia banyak lupa. Allah katakan, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah panjangkan umur kalian sampai 60 tahun? Kata Imam Ibnu Katsir 60 tahun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari, apa kata Nabi? A'dzarallahum ra'an akhara ajalahu hatta balagha 60 sanatan. Allah memberikan uzur. Allah berikan uzur kepada hambanya hingga usia Allah tunda untuknya sampai 60 tahun. Kata para ulama, Allah tuh kasih uzur. Kalau 40 belum tobat, moga-moga 50 bertobat. Kalau 50 juga belum bertobat, moga-moga 60 nanti bertobat. Kok sudah 60 juga belum bertobat, rasa-rasanya sulit sampai akhir hayatnya nanti dia akan menemukan jalan pertaubatan. Naudzubillah. Ada enggak teman-teman ibu yang 60 tahun sampai hari ini masih belum sholat? Ada enggak? Islam tapi dia masih ya? Ada nggak yang 60 tahun masih belum suka ke masjid untuk belajar, untuk ngaji, dekatkan diri kepada Allah? Ada juga. Ada nggak yang 60 tahun masih belum menolak tua dia, tapi masih pinginnya itu shopping, apalagi itu, yang ing itulah banyaknya ya itu. Padahal sudah 60 tahun tapi menolak untuk tua. Harusnya yang 60 tahun atau siapapun itu, ayo kita sadar, kita mulai dari sini. Karena semua kita pasti sampai pada yaumul mau'ud, hari yang dijanjikan untuk kita. Gak mungkin enggak. Apa itu hari yang dijanjikan untuk kita? Kematian. Maka tadi dibacakan ayatnya, ya kan? Apa kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah? Tadi baca surah Al-Qiyamah ya ibu ya, itu ya. Apa kata Allah? Kalla. Mana tadi ayatnya? Dimulai dari mana? Dari mulai kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahul firaq. Kalau nafas sudah sampai di kerongkongan, wa dhanna annahul firaq, dia yakin betul kalau dia pasti akan mati. Karena orang yang mau mati itu tahu kalau dia mau mati. Kalau nafas sudah sampai di kerongkongan. Wal taffatis saqu bis-saq, sampai betis bertaut dengan betis. Ya, wal taffatis saqu bis-saq. Terus ayo mana yang ngaji tadi? Ila rabbika yauma idzinil. Bacanya yauma idzinil ya ibu ya, bukan yauma idzin. Karena ada fathatan ketemu alif lam ya,
akhirnya dibaca yauma idzinil, nun wiqayah. Bukan yauma idzil tapi yauma idzinil. Masak ya. Terus apa kata dia? Lihat nih. Ini orang yang paling menyesal. Fala saddaqa wala shalla. Ketika nafas sudah cecengukan, hampir mati, terfikir dalam pikirannya ingatan dua. Tidak ada sedekah, tidak ada sholat. Tidak ada sedekah, tidak ada sholat. Fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Kalau tidak ada sedekah, kalau tidak ada sholat, modal apa lagi kita mau ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Coba bayangkan. Ya, maka jamaah sekalian, para ibu-ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bekal kita di akhir, di masa tua adalah sedekah, sholat. Sedekah, sholat. Allah pernah enggak berfirman dalam ayatnya, Rasul pernah enggak bersabda dalam hadisnya bahwa sedekah itu mesti ditentukan jumlahnya? Pernah enggak ada ayat begitu? Enggak ada. Itu menunjukkan bahwa yang namanya sedekah tidak pernah ditentukan jumlahnya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sampai Rasulullah SAW katakan, sabaqa dinarun mi'ata alfi dinar. Nanti di akhirat ada sedekah 1 dinar mengalahkan 100.000 dinar. Padahal logikanya di mana-mana harusnya yang 100.000 mengalahkan yang 1. Karena yang 100.000 lebih banyak daripada 1 rupiah. Tapi ternyata ada yang 1 rupiah mengalahkan 100.000. Rasul katakan karena dia punya harta hanya sedikit, sehingga dia sedekah pun hanya sedikit. Karena itulah kemampuan dia. Ada orang yang hartanya melimpah sampai miliaran, maka 100.000 untuk dia sangatlah kecil dan sedikit. Ada yang katakan lagi karena yang 1 dinar lebih ikhlas dibandingkan yang 100.000 dan sebagainya. Intinya jamaah sekalian, para ummahat, ibu-ibu, ini amalan di akhir. Salat, sedekah. Salat, sedekah. Kalau sholat kita belum sempurna, maka semoga dengan sedekah itu tertutuplah kekurangan ibadah-ibadah sholat kita. Gitu ya. Belum sempurna itu dalam arti bukan belum 5 waktu, bukan, tapi belum sempurna mungkin karena bacaan kita yang kurang tepat, belum sempurna mungkin karena cara ibadah kita yang kurang baik, belum sempurna mungkin karena kita kurang disiplin dalam menjaga waktu-waktu sholatnya dan sebagainya. Maka semoga ditutup dengan amalan sedekah-sedekah. Tapi intinya ayat yang tadi kita dengarkan, ada manusia yang menyesal betul ketika sakaratul maut, mengingat semua yang dia lakukan dan dia akan berjumpa dengan Allah, tapi dia tidak bawa ibadah sholat, juga tidak bawa pahala sedekah. Itu poinnya. Maka ummahat semua, pesan saya berikutnya, jadi mesti kita waspada di last menit, detik-detik terakhir. Karena innamal a'malu bi khawatimiha, kata baginda Nabi SAW, bahwasanya pamungkas amal itu ditentukan di akhir masa kehidupannya. Banyak kisah tentang orang-orang di masa hidupnya bagus, lurus hidupnya, tapi di akhir ternyata mati su'ul khotimah. Siapa yang awal hidupnya bagus tapi akhirnya su'ul khatimah? Satu, yang pertama jadi pelajaran untuk kita semua, iblis. La'natullahi alaih. Lu iblis kan belum mati. Iya, iblis belum meninggal sampai hari ini. Tapi akhir hidup iblis sudah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Emang iblis itu siapa dulunya? Dulunya iblis adalah hamba Allah yang taat luar biasa.
Saking taatnya iblis, ibu, sampai Allah angkat derajatnya tinggal di surga. Satu dosa iblis lakukan, apa itu? Ingkar satu perintah Allah. Ingkar satu perintah Allah. Kata Allah, iblis, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ingat ketika Allah berfirman, sujud kalian semua ke Nabi Adam. Semua malaikat sujud, diperintah oleh Allah. Cuma satu yang tidak mau sujud. Siapa? Iblis. Satu perintah Allah dilanggar, sampai mati sudah divonis neraka. Hati-hati ya. Maka saya sering bilang, ibu, hati-hati, jangan melanggar perintah Allah. Karena melanggar perintah Allah itu lebih berat siksa hukumannya dibandingkan melanggar. Halo, ngonek enggak ini kita ini? Tes. Melanggar larangan Allah. Melanggar perintah Allah itu lebih berat hukuman azabnya dibandingkan melanggar larangan Allah. Karena kalau orang melanggar larangan Allah, bisa jadi alasannya dia terikut hawa nafsu. Jangan minum khamr, jangan berzina, tidak boleh mabuk. Oh, masih mabuk. Kenapa kamu kok masih mabuk? Saya susah sekali untuk melawan bisikan nafsu. Jangan zina. Kenapa kamu masih zina? Saya susah sekali untuk melawan bisikan hawa nafsu. Makanya orang melanggar larangan Allah biasanya karena tidak bisa mengalahkan bisikan hawa nafsu. Berbeda dengan melanggar perintah Allah. Kenapa kamu nggak sholat? Alasannya belum butuh Allah. Ya, nantilah kalau ada waktu kosong. Katanya kan gitu kan. Ayo Pak sholat, ayo Bu sholat. Oh iya, titip dulu ya, salam. Sombong betul ini orang. Na'udzubillah. Makanya orang kalau melanggar perintah biasanya disebabkan karena kesombongan. Allah tidak suka orang yang sombong. Ya, kalau masih terikut hawa nafsu, mungkin Allah masih maafkan. Tapi kalau sudah ada asalnya kesombongan, Allah tidak suka orang-orang yang sombong. Na'udzubillah. Itu ya, hati-hati para ummahat semua. Ada lagi nggak selain iblis? Ada. Siapa itu? Ada disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, wali Allah, orang soleh luar biasa. Namanya Bal'am bin Bawra. Namanya siapa? Bal'am bin Bawra. Itu disebutkan di dalam Quran surah Al-A'raf. Orang soleh, wali Allah, doanya selalu mustajab sehingga dimuliakan oleh umatnya. Tapi karena kedengkian, iri dengan Nabi Musa alaihissalam. Tuh lihat, orang soleh pun bisa kena penyakit iri, dengki. Kalau sudah dengki, orang itu melakukan apapun. Yang penting orang yang didengkinya itu celaka. Na'udzubillah. Jadi yang soleh pun bisa kena penyakit hasad, dengki. Maka Bal'am bin Bawra malah justru memusuhi Nabi Allah yang soleh, Nabi Musa alaihissalam. Meninggallah Bal'am bin Bawra, mati su'ul khatimah. Padahal sebelumnya jadi orang soleh, wali Allah, karena kedengkian. Kalau yang tadi iblis karena melanggar perintah Allah. Kalau Bal'am karena kedengkian. Ada lagi yang disebutkan, ada ya, namanya Barsisah. Nah itu nanti kita cari coba ya, Barsisah. Nanti jadi PR ibu tuh. Orang soleh juga, Barsisah. Matinya musyrik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Jadi ini bahaya. Maka tidak ada jaminan kita ini
Mau jilbabnya besar, mau jubahnya gede, mau pecinya putih, mau jenggotnya panjang, gak ada ukuran. Maka doa yang paling banyak Nabi ucapkan adalah ya muqallibal qulub. Apa itu ya muqallibal qulub? Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Ya, karena yang ungu-ungu begini belum tentu sampai matinya hatinya tetap. Ya kan? Sama seperti saya juga belum tentu hatinya tetap. Sampai di sini Imam Al-Qurtubi menyebutkan kisah nyata terjadi di Mesir. Muazin sholat. Al-Qurtubi sebutkan At-Tadhkirah halaman 193. Ada seorang di Mesir, rajulun multazimun masjidah. Laki-laki yang selalu dekat dengan masjid, selalu dekat dengan masjid. Lil adzani wa shalah, hari-hari dia memanggil orang untuk sholat dengan suara azannya. Diingatkan oleh gurunya, kamu kalau sudah naik ke menara jangan tengok kanan, tengok kiri, fokus saja dengan tugasmu, panggil orang untuk sholat. Ternyata dia tidak pedulikan nasihat itu, hingga pandangannya tertuju pada gadis cantik rupawan, dilihatnya dari menara atas masjid. Tertarik hatinya, tidak lagi bisa fokus, pikirannya selalu rekam, karena laki-laki itu kan penglihatan ya ibu ya. Kalau sudah sekali melihat itu rekamannya lama tuh laki-laki itu. Ya, maka awas hati-hati. Itu bedanya laki-laki sama perempuan. Ya, rekamannya lama, jadi diingat terus. Akhirnya nafsunya menggebu-gebu, dia ingin sekali ketemu dengan wanita yang dia pernah lihat dari menara masjid tadi itu. Lanjut lagi kisahnya. Farqa yauman, ya. Wa tarakal adzan wa nazala ilaiha wa dakhala dar. Sampai dia lupa azan, dia tinggalkan azan yang biasa dia lakukan hari-hari demi mencari wanita yang dia sukai tadi itu. Sampai ketemu rumahnya. Setelah ketemu rumahnya, ditanya, masya'nuk, maturid, apa yang kamu mau? Kok kenapa datang ke sini? Faqala anti uridu, saya ingin menikah dengan kamu. Kata si wanita ini, tidak bisa. Limadha? Kenapa? Li'anni nasraniyah, karena saya seorang Nasrani. Kalau kamu mau ingin menikah dengan saya, kamu harus satu agama dengan saya. Berpikir. Ini kisah nyata, disebutkan oleh Al-Qurtubi, disebutkan oleh Ibnul Jauzi, disebutkan banyak ulama tentang kisah ini. Seorang muadzin yang murtad. Muadzin murtad, bayangkan. Bahkan Imam Ibnu Katsir menyebutkan yang hafal Quran bisa murtad karena perempuan, lagi-lagi karena perempuan, cobaan, ujian. Akhirnya si muadzin ini pun tidak langsung memutuskan, dia berpikir, tapi cinta sudah menggebu-gebu. Kalau cinta sudah bulat, tai kucing rasa tai kucing. Tapi itulah cinta. Dinasehatin tidak bisa, karena ada orang yang paling sulit diberi nasihat, yaitu orang yang jatuh cinta. Karena orang jatuh cinta itu hampir mirip sama orang gila. Hubbuka li syai'i wa yusim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintamu itu membuat kamu buta dan tuli. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad. Maka coba lihat ibu, orang kalau sudah jatuh cinta, mau dinasehati kayak apapun gak mempan. Karena orang kalau sudah jatuh cinta buta sama tuli. Akhirnya dia katakan, saya mau pindah agama, yang penting menikah dengan kamu. Nikahlah mereka berdua. Di waktu hari pernikahannya, ketika dia sudah selesai pesta, ingin kemudian tidur bersama istrinya, fi asna'i dzalikal yaum raqa ila sathika fid dar fasaqata minhu famata. Rumah si wanita yang dia nikahi itu atapnya bocor. Maka laki-laki pengantin ini betulkan dulu atapnya. Faraqo ila sahti dzalikad dar. Naik dia ke atap. Setelah naik di atas atap, jatuhlah kayu yang dipijaknya itu rapuh. Jatuhlah dia dari atap, matilah si muadzin ini.
Dia meninggal sudah murtad, tujuan dia murtad pun belum kecapaian karena baru akad, rugi. Ini bahasanya sudah jatuh ketimpa rumah lagi, bukan lagi ketimpa tangga. Lah sebab murtadnya dia belum mendapatkan karena malam pengantin pun belum dia jalani. Mau malam pengantin, atap bocor, dia betulkan, jatuh pula dari atap. Kisah nyata disebutkan oleh Al-Qurtubi, disebutkan pula oleh Ibnul Jauzi dan yang lainnya. Na'udzubillah. Sampai di akhir kisah Al-Qurtubi rahimahullah katakan, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Artinya apa ibu? Gak ada jaminan, ini hati berbolak-balik nih. Ya, maka apa yang harus kita lakukan ketika detik-detik kita sakarat? Pertama adalah perbanyak zikir. Karena lisan yang sering berzikir pun akan dibimbing selalu untuk berzikir di akhir kehidupannya. La yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa basah menyebut nama Allah. Ini amalan yang Rasulullah berikan kepada seorang sahabat yang dia sudah berat untuk beramal-amal yang susah-susah karena kondisinya. Entah karena sakitnya, entah karena usianya. Maka Nabi berikan resep amal ibadah di masa kamu sulit untuk beramal. Mungkin karena fisiknya yang berat, sakit, usia dan sebagainya. Maka Nabi katakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Senantiasa lisanmu berzikir menyebut nama Allah. Saya dengarkan ceramah seorang syekh namanya Syekh Abdullah Al-Arifi. Ya, Abdullah atau Muhammad Al-Arifi. Beliau kisahkan kisah nyata yang terjadi di negerinya. Dan itu diceritakan oleh para dokter yang mengoperasi si kakek ini. Di alam bawah sadar di ruang operasi, padahal dia sudah dibius, tidak sadar lagi. Ini operasi di masa tua. Saya lupa penyakitnya apa, tapi harus dioperasi. Di alam bawah sadarnya si kakek yang menjalani operasi ini mulutnya selalu berzikir, padahal dokter sedang mengoperasi badannya. Ibu tahu apa yang diucapkan kakek tua ini? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Sampai para dokter yang mengoperasi kebingungan, kok bisa? Ini orang harusnya sudah pingsan, tidak sadar lagi, tapi mulutnya senantiasa berucap, senantiasa berucap. Dan singkat cerita, operasi itu selesai, qadarullah, kakek ini meninggal dunia. Tetapi kalimat subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, itu yang terus diucapkannya di alam bawah sadarnya. Bayangkan ibu-ibu semua yang dimuliakan Allah. Kenapa kok kakek ini selalu mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim? Satu, beliau teringat pasti dengan hadis Nabi, kalimatani khafifatani 'ala lisani saqilatani fil mizani habibatani ila rahman. Ada dua kalimat ringan sekali diucap di lisan, berat nanti ditimbang di yaumul mizan, dicukai oleh Allah Ar-Rahman. Dua kalimat itu, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Di alam bawah sadarnya yang sampai mengantarkan beliau pada wafat kematiannya, ternyata kalimat itu terus diucapkan. Ya, karena Allah tidak ridho orang yang lisannya selalu basah dengan zikrullah, kok nanti akhir hidupnya tidak menyebut nama Allah. Orang tuh kalau lisannya selalu nyebut nama Allah, ibu-ibu semua, waktu marah pun gak kepikir mengucapkan kata-kata kotor tuh gak kepikir. Ya, gak kepikir. Coba, karena sudah menyebutkan itu. Tapi orang kalau lisannya gak digunakan untuk zikrullah, kata-kata kotor apa, itu gampang saja keluar dari mulutnya. Gampang, mudah. Ya, ini poinnya ya. Apalagi umur-umur sudah sebegini, ayo sama-sama. Karena amal zikir itu amal yang paling mudah sekali.
Diajak sedekah kan belum tentu mau sedekah. Kenapa? Lah pensiunan Pak Ustadz. Kan gitu ya. Untuk bayar token listrik pun syukur-syukur ada. Kalau sudah gajian pun malah warung tagihan datang muncul, kan begitu kan ya. Sudah, kalau begitu sedekah belum tentu kita bisa sedekah. Maka perbanyak zikir, zikrullah. Itu amalan yang pertama ya. Zikrullah. Ketika sakaratul maut. Yang kedua, bersabar. Jangan mengeluh, jangan menggerutu, jaga lisan kita. Karena awas, hati-hati. 1-2 kata lisan seringkali malah menyebabkan kita celaka di akhirat. Maka para sahabat, para salaf, termasuk Abu Bakar Siddiq, itu pernah dilihat oleh istrinya sambil narik-narik lidahnya, gitu ya, tarik lidah, dipukul-pukul mulutnya. Kenapa kok begitu? Karena inilah yang paling banyak membuat orang nanti jatuh ke neraka di akhir hidupnya. Apa yang paling banyak membuat orang jatuh neraka di akhir hidupnya, Ibu? Lisan, mulut. Wong di dunia saja gara-gara mulut bisa dibully satu negeri kok. Betul enggak? Ya kan? Itu. Bahkan bukan hanya satu negeri, sampai luar negeri. Gara-gara apa, Ibu? Lisan. Ini yang paling banyak nanti jadi sebab orang masuk neraka. Maka ketika kita sakit atau detik-detik menjelang sakaratul maut, jaga lisan. Itu barsiso yang tadi saya sampaikan, yang su'ul khotimah. Karena di akhir hidup dia tidak bisa menjaga lisannya. Pas sebelum mati murtad dia dari agamanya. Matinya kafir. Lisannya, mulutnya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu poinnya ya. Kuatkan kesabaran. Itu disitulah pentingnya peranan keluarga. Makanya Rasulullah SAW itu melarang kita tinggal di rumah sendiri. Itu dilarang. Yang nanti saya carikan hadisnya ya, ada itu riwayatnya. Ya. Jadi kenapa kok Nabi itu melarang kita tinggal sendiri di rumah atau apa? Ya, terutama ketika tidur. Karena tadi banyak orang yang meninggal itu sendiri nggak ketahuan, gitu. Nah, anak-anak ini kadang seringkali membiarkan orang tuanya di masa tua sendiri. Yang tua juga nggak sadar diri, pengennya sendiri. Halo yang tua, jangan Ibu, jangan. Karena kita ini tidak tahu nanti dalam kondisi apa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesti penting ada teman, ya, ada teman, supaya nanti, karena kita tidak tahu di akhir itu nanti apa yang kita ucapkan tuh kita tidak tahu. Karena orang ketika sakarat, namanya juga sakarat, paling berat itu tadi dibacakan ayat-ayat tentang sakaratul maut. Wajaat sakaratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Betul-betul sakaratul maut itu datang nanti kepada kita. Sampai-sampai Ibunda Siti Aisyah radhiyallahu an mengatakan, sudah deh, rasanya kita mesti tahu diri kalau mau berharap mati itu dengan mudah dan gampang. Kenapa? Mengingat saya melihat sendiri bagaimana Rasulullah SAW ketika akan meninggal dunia. Kata Ibunda Siti Aisyah radhiyallahu an. Ya, saya carikan dia halaman 192. Kata Ibunda Aisyah, kenapa kok sampai begitu? Karena Rasulullah SAW sendiri ketika sakaratul maut, begitu beratnya sakaratul maut itu, sampai Ibunda Siti Aisyah dan keluarga Nabi menyiapkan air di baskom tuh untuk Nabi SAW. Ketika beliau sakaratul maut, beliau ambil air itu di baskom, usapkan ke wajahnya supaya tetap tersadar, pingsan lagi,
kemudian bangun lagi, ambil air yang sebelumnya dingin ikut berubah jadi panas karena pindah suhu badan Nabi ke air baskom itu. Begitu beratnya sampai Nabi katakan innalil mauti lasakarat, innalil mauti lasakarat. Betul-betul yang namanya kematian itu pasti mengalami sakaratul maut, berat betul. Kenapa kok Nabi masih diuji dengan sakaratul maut? Harusnya kan Nabi ujiannya yang mudah-mudah saja. Satu, alasannya sakaratul maut yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk mengangkat derajat beliau di akhirat. Semakin berat sakaratul maut yang dihadapi Nabi, semakin tinggi derajatnya di akhirat. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah untuk menjadi teladan dan panutan bagi umatnya. Teladan dan panutan bagi umatnya. Maka karena Rasulullah itu diutus sebagai teladan dan panutan bagi umatnya, Nabi mengalami sakaratul maut. Karena kebanyakan umat Nabi Muhammad pun mengalami sakaratul maut, sehingga kita nanti bisa meniru dan meneladani Rasulullah. Oh, beginilah Nabi ketika mengalami sakaratul maut. Ya, beginilah Rasulullah ketika mengalami. Coba seandainya Nabi nggak mengalami sakaratul maut, terus kita nanti mau mati ngalami sakaratul maut, contoh siapa ibu? Niru siapa coba? Ya kan? Rasulullah itu kalau mau minta kaya bisa nggak ibu? Bahkan malaikat Jibril datang kepada Nabi, ya Rasulullah, Tuhanku mengutusku kepadamu, memberikan tawaran. Apa itu? Kalau kau minta semua batha Mekah, kerikil yang ada di lembah Mekah ini berubah jadi emas, Allah akan berubahkan ini batu-batu jadi emas. Kau jadi orang yang paling kaya. Tapi Nabi tidak. Apa kata Nabi? Bal asba'u yauman wa aju'u yauman. Tidak. Aku minta sama Tuhanku, wahai Jibril, berikan aku nasib hidup sehari makan, sehari lapar. Kenapa? Karena Nabi akan jadi teladan bagi umatnya. Bagaimana kalau Nabi hidupnya mewah, kaya raya, terus kita umatnya yang miskin-miskin mau niru siapa? Maka Nabi memilih hidup menjadi miskin supaya kita umatnya bisa meniru dan mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kaya bisa meniru. Oh tuh lihat, Rasul tuh kaya sebenarnya, tapi memilih hidup sederhana. Kan begitu kan? Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu alasannya. Alasannya sakarat. Kalau begitu selain sabar, apa yang kita lakukan? Husnudzon. Paling penting. Apa itu husnudzon? Baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan suudzon. Kalau kita diberikan sakarat, kalau kita dikasih penyakit sebelum wafat kita, itu adalah cara Allah untuk menggugurkan dosa kita. Kok bukan ngangkat derajat Ustadz? Nanti kalau untuk Nabi mengangkat derajat, kalau untuk kita gugurkan dosa. Jangan dulu ngangkat derajat, dosa kita banyak kok, ya kan? Dosa kita banyak, maka untuk kita namanya menggugurkan dosa. Kalau ibu-ibu dosanya memang nggak punya dosa, kan itu ya, baru ibu ngangkat derajat. Ada yang nggak punya dosa di sini? Mana orangnya? Pingin lihat saya yang nggak punya dosa itu kayak apa orangnya? Ada. Kita semua punya dosa, banyak dosa kita. Ya, ini poinnya. Sampai Nabi SAW katakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali mesti berbaik sangka kepada Allah. Ya, berbaik sangka pada Allah. Jadi itu poinnya, ketika sakaratul maut datang kepada kita, baik sangka. Jaga lisan, kuatkan mulut, jangan berkata yang tidak. Kemudian apa tadi? Baik sangka kepada Allah. Nah, keluarga mesti hadir kanan kiri, temani supaya yang mengalami sakarat tetap mengucapkan la ilaha illallah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
laqinu mautakum la ilaha illallah. Bimbinglah, talqin orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Sudah sekali atau dua kali saja, sudah, tidak usah terus-terusan. Terus sabar ditunggu. Kenapa mesti sabar ditunggu? Disinilah kerjasama keluarga itu penting betul-betul, bagaimana mengantarkan orang-orang tercinta agar berakhir dengan kalimat ikhlas, kalimat tauhid. Ya, harus ada berjaga. Maka saya tanya kemarin, kok ibu di sini? Ya Ustadz, kenapa? Lagi giliran jaga, anak-anaknya giliran jaga. Karena orang tuanya masa-masa memang harus dijaga. Mohon maaf ya, kalau sudah buang air di tempat, kalau sudah makan pun ala suapnya semasuknya, gitu kan ya. Umur-umur seperti ini umur-umur yang harus sering dijaga, jangan biarkan sendiri. Apalagi tadi kata Nabi ya, ada larangan tuh ya, jangan biarkan sendiri, karena khawatir malah meninggalnya nggak ketahuan apa nanti yang diucapkan, sedang apa dia dan bagaimana dan macam-macamnya. Ini anak-anak nih, awas, kadang anak-anak tuh saking sibuknya nggak ada waktu untuk orang tua. Yang satu ini, yang satu itu, padahal anak banyak. Ya, jaga betul, bimbing. Oh, ada yang jaga, yang lain istirahat, yang ini tetap ada di sebelahnya. Tidurnya pun di sebelahnya kalau mau tidur. Terus temani sampai detik terakhir tuh orang tua kita tercinta atau keluarga kita tercinta atau orang yang kita cintai, betul-betul kita bisa pastikan kita sempat membimbingnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jangan yang lain. Nyebut Pak, nyebut, itu orang dulu begitu. Sekarang nggak pakai nyebut lagi. But. Tidak ada lagi sebut-sebut la ilaha illallah, mesti la ilaha illallah, gitu ya. Jangan yang lain, tidak Allahu Akbar, tidak Subhanallah, tidak Astagfirullah, tidak, tapi la ilaha illallah. Saya sempat ditanya sama seorang mbak-mbak ya, karena waktu dia bimbing bapaknya meninggal di rumah sakit, bapak saya bimbing Allahu Akbar Ustaz, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya bapak saya meninggalnya dengan Allahu Akbar Ustaz. Apa hukum? Ya tidak mungkin bapaknya dibangunkan lagi untuk mengucapkan la ilaha illallah, udah dikubur. Ya sudah, intinya pokoknya bapaknya masih menyebut Allah, ya masih menyebut nama Allah. Tapi yang Nabi perintahkan adalah agar akhir ucapan kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bimbing selalu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka miris kalau ada orang meninggal di rumahnya nggak ketahuan sampai busuk lagi. Malah yang tahu tetangganya, bukan anaknya dulu. Anaknya yang satu di sana, yang satu di sana, yang satu kerja di sana. Orang tuanya busuk. Yang tahu siapa? Tetangganya. Kan gitu kan ya? Ini miris. Miris. Itu ya, ibu-ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir baru kemudian memperbanyak doa, minta kepada Allah agar kita husnul khatimah. Kemarin kan kita sudah sampaikan tuh, pernah saya sampaikan apa sih ciri husnul khatimah itu? Satu, mautul mu'min bi'araqil jabbain, meninggalnya seorang mukmin itu dengan dahinya yang berkeringat, air mata yang menangis. Dahinya berkeringat, air mata nangis. Kalau orang meninggalnya dengan cara suaranya seperti disembelih unta, macam-macam, ya itu salah satu tanda-tanda kematian yang kurang baik. Ya, maka kita minta kepada Allah, ya Allah wafatkan kami dalam mati husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Itu kata Imam Al-Qurtubi ya di kitab beliau At-Tazkirah. Kami minta. Di antara mati yang husnul khatimah adalah meninggal karena sedang beramal soleh, sedang beribadah. Maka itu mati yang baik, husnul khatimah. Tiba-tiba ibu sedang ada di masjid doa, kok tiba-tiba ya sandaran di tembok begini. Ya, oh ternyata tidur.
Ndak meninggal dia, itu mati husnul khatimah. Di antara mati yang husnul khatimah, wafat di hari Senin. Kok hari Senin Ustaz? Bukan hari Jumat? Ya hari Jumat husnul khatimah tanda. Hari Senin juga kata para ulama. Kenapa? Karena Allah telah wafatkan hamba yang paling dicintainya, kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Senin. Maka mustahil Allah pilihkan hari untuk Nabi Muhammad hari yang tidak baik. Pasti itu hari yang terbaik kata para ulama. Maka hari Senin, karena Rasulullah meninggal di hari Senin. Kebetulan nggak tuh? Kebetulan nggak hari Senin Nabi meninggal? Kebetulan atau Allah takdirkan? Pasti Allah takdirkan. Kalau Allah takdirkan, berarti Allah takdirkan di hari yang terbaik. Karena semua yang dialami oleh Rasulullah adalah yang paling terbaik. Maka orang kalau meninggal hari Senin, alhamdulillah. Kenapa meninggal hari Senin? Alhamdulillah. Allah wafatkan dia di hari di mana Rasulullah pun diwafatkan. Hari Senin. Hari Jumat Ustaz? Ya, hari Jumat. Karena Nabi bersabda, man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah wuqiya min fitnatil qabr. Siapa yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, maka dijagalah dia, dilindungi dari fitnah kubur. Ya, itu bagian dari husnul khatimah, tapi bukan Jumat satu-satunya. Itu ya ibu-ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang mesti kita lakukan Ustaz? Selalu memperbaiki dan memperbaharui tobat, ya, selalu memperbaiki dan memperbaharui tobat. Karena orang yang selalu mengingat mati, memperbaharui tobat, Allah akan berikan padanya 3 kemuliaan. Allah berikan padanya 3 kemuliaan, disebutkan oleh Al-Qurtubi di halaman 126. Kata Al-Qurtubi menukil dari Imam Ad-Daqqaq, juga menukil dari Imam Al-Laffaf. Siapa orang yang selalu mengingat mati, mengingat sakaratul maut, maka Allah akan berikan 3 kemuliaan padanya. 1, ta'jilut taubah. Ta'jilut taubah, dia akan segerakan taubat. Kemarin yang kita sebut takjil, ya, takjil itu nggak ada kaitannya sama kolak sama makanan, ya, ada. Takjil taubah artinya dia akan menyegerakan. Coba kalau ibu ngelihat temennya seumuran, sahabatnya, seteman jalan, teman main, teman macam-macam, terus tiba-tiba dia meninggal dunia di depan ibu, maka kita semua yang masih hatinya dan hidup, sehat hatinya dan sebagainya, itu pasti akan membekas di hati kita. Pasti bekas tuh. Kita ingin segera memperbaiki diri, ya, menyegerakan taubat. Wa qana'atul qalbi, yang kedua hatinya lebih qanaah, menerima. Yang ketiga nasyatul ibadah, pasti ibadahnya akan semakin semangat. Ya, orang itu kalau memperbanyak ngingat mati, bayangkan sakaratul maut, bayangkan kematian, bayangkan penyakit dan sebagainya, maka 3 kemuliaan dia dapatkan. Ta'jilut taubah, segera dia bertaubat. Qana'atul qalbi, hatinya lebih mudah menerima. Yang ketiga nasyatul ibadah, ibadahnya akan semakin semangat. Kalau ibu sudah mulai rasa ibadahnya nggak semangat, coba datang ke kuburan. Kalau enggak, sehari 2 hari masuk IGD, selesai. Nanti kita akan semangat lagi untuk ibadah, karena kita akan lihat begitu banyak orang yang dekat dengan kematian di tempat-tempat itu. Itu ya. Kalau kita malah lalai, ndak ingat kematian, gitu ya, maka kita malah dapat 3 lagi ujian buruknya. Taswifut taubah, suka nunda-nunda taubat. Nantilah dan sebagainya. Yang kedua tarkur ridha, hatinya tuh ngeluh saja, tidak mau ridha dengan takdirnya, ya, maka mulutnya juga nggak terjaga. Sampai seumur ini masih ngeluh saja kalau ditanya. Inilah ya namanya jenengi wong wis tuwa,
Gitu terus tuh ya gitu. Taib yang ketiga, takasul fil ibadah, malas-malasan dalam ibadah. Taib gitu ya, ibu-ibu semua yang dimuliakan Allah, kita berdoa banyak-banyak minta supaya ditetapkan hati kita. Saya dulu pernah berikan 3 ya doa yang harus kita perbanyak di masa tua. 1, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Yang kedua, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa taubatan nasuha qablal maut dan sebagainya. Intinya zikir itu ibu perbanyak terus. Moga-moga kita semua Allah tutup akhir hidup kita dengan kebaikan. Cukup sampai di sini ya. Iya, waktunya saya beri ke pembawa acara. Tapi kita nggak bisa lama-lama ya ibu ya, karena bentar lagi maghrib sama ada pengajian. Nah. Boleh kita ada sesi tanya jawab. Iya. Kita buat 2 turun aja ya. Ya, silakan. Silakan. Ini dari ya silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz kita ini harus pada diri. Nah, itu apa saja? Apa harus baca semua? Karena ini saya nangkep baca ini istighfar, semuanya dibaca. Iya. Oke, bagus. Silakan ibu. Ini paling jauh nih kayaknya. Ya, Raja Basah. Ayo ibu, ada nggak? Yang jauh lagi ada ibu? Ada. Ayo silakan. Saya ingin bertanya, kalau kita menjumpai gitu orang yang sakit keras, terutama di ICU. Nah, kira-kira doanya itu apa Ustaz? Karena setiap hari Rabu itu kan memang kunjungan ke ICU gitu. Doanya itu kira-kira apa? Kalau ada yang masih sadar di ICU, kira-kira motivasi Ibu doa untuk siapa? Doa untuk yang di ICU atau doa? Oh, doa pasien. Mendoakan pasien. Baik. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Amma ba'du. Mana zikir? Kan tadi kata zikir. Zikir yang mana yang harus diperbanyak itu? Apakah yang subhanallah tadi atau alhamdulillah atau istighfar? Mana-mana zikir yang ibu mudah untuk amalkan? Ya, karena masing-masing orang pasti punya amalan zikir berbeda-beda. Tapi kalau saya ditanya, kalau saya harus berzikir Ustadz, mana yang harus saya perbanyak? Zikir atau istighfar? Maka saya katakan istighfar lebih diperbanyak daripada zikir. Karena istighfar itu menggugurkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Dan zikir menambah pahala untuk kita. Meskipun ada juga zikir-zikir menggugurkan dosa. Tapi kata Imam Ibnul Jauzi, istighfar itu seperti deterjen pembersih kotoran. Kalau zikir itu seperti parfum minyak wangi yang mengharumkan baju. Baju kita yang kotor itu butuh parfum atau butuh deterjen ibu? Maka kalau kita menyadari bahwa dosa kita itu banyak seperti pakaian yang kotor, kalau sekedar diberikan parfum minyak wangi hanya sekedar wangi tapi tidak menghilangkan kotoran, maka cara menghilangkan kotoran mesti dengan sabun dan deterjen. Itulah istighfar. Kalau kita ngerasa bahwa diri kita ini banyak kotoran dosa-dosanya, tapi kalau kotoran dosa-dosa kita nggak ada, ya sudah, berarti perbanyak zikir-zikir yang lain. Iya itu ibu ya. Jadi perbanyak istighfar, astaghfirullahaladzim, atau Allahumma anta rabbi sayyidul istighfar dan sebagainya. Ya, silakan ibu bisa pilih yang mana-mana untuk menggugurkan dosa. Kalau istighfar sudah, ibu baca yang lain, zikir-zikir yang lain. Kalau saya berkunjung ke pasien, kira-kira doa apa yang harus saya ucapkan? Doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti memotivasi. Nabi katakan la ba'sa, tahurun insyaallah. Apa arti la ba'sa, tahurun insyaallah?
Oh enggak apa-apa, insya Allah penyakit ini untuk gugurkan dosa. Semoga sakit yang Bapak Ibu terima derita hari ini menggugurkan dosa-dosa. Itu motivasi, seneng. La ba'sa tahurun insya Allah. Itu bahasa kita itu kalau diterjemahkan la ba'sa itu artinya enggak apa-apa. Tahurun insya Allah, suci bersih dari dosa insya Allah. Motivasi. Atau doakan lagi, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi. Nggak bisa Arabnya, pakai Indonesianya. Ya Allah, Tuhan yang maha penyembuh, Engkau asyafi, sembuhkanlah penyakit ya saudaraku ini kalau sifatnya sakit. Kalau musibah berarti doakan supaya musibahnya juga jadi sebab penggugur dosa, pengangkat derajat. Yang penting ketika kita melihat orang sakit itu memotivasi, berkata yang baik-baik di dekatnya. Jangan berkata yang buruk, berkata yang baik-baik karena Nabi ajarkan itu. Memotivasi mereka. Itu ya. Kalau memang dirasa kayaknya harapannya tipis, maka Nabi juga ajarkan doa. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawaffani makanatil wafat khairan li. Kalau untuk orang berarti Allahumma ahyihi makanatil hayat khairan lahu wa tawaffahu makanatil wafatu khairan lahu. Ya Allah, berikan kesehatan dan hidup jika memang hidup untuk saudaraku ini lebih baik baginya dan agamanya. Wa tawaffahu, ya Allah wafatkan saudaraku ini, maka natil wafatu khairan lahu, jika memang wafat lebih baik baginya, bagi agama dan keluarganya. Boleh berdoa seperti itu, boleh. Itu doa-doa yang diajarkan Nabi. Kalau kita tidak hafal Arabnya, baca Indonesianya. Ya Allah, jika memang hidup untuk saudaraku ini lebih baik, maka tolong ya Rabb, berikan segera kesehatan dan hidupkan dia, sehatkan kembali. Jika itu hidup sehat baik untuk dirinya, agamanya dan keluarganya. Kalau ternyata wafat itu jauh lebih baik, maka silakan ya Allah Kau wafatkan jika itu baik untuk dirinya, agamanya dan keluarganya. Karena kadang mohon maaf ya, ujian itu kadang keluarga juga nggak sanggup untuk sabar. Sabarnya temporer, terbatas. Ada yang sabarnya kuat, malah ada yang jadi ujian berat dan sebagainya. Jadi doa seperti yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya. Baik, selesai. Masih ada ibu-ibu yang ingin bertanya? Cukup saja mungkin ibu, karena sudah hampir 5:30. Baik, kita tutup dengan doa ya. Kita tutup dengan doa ibu-ibu semua, semoga manfaat apa yang kita kaji ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya. Antal ghafur faghfir lana dhunubana. Antar rahman farhamna ya rabbana. Faghfir lana dhunubana wa liwalidina wa li ajdadina wa jaddatina wa li ikhwanina wa akhwatina wa liman ahsana ilaina wa li asatidhatina wa li ulamaina wa li sairil muslimina wal muslimat. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan dhakira wa badanan 'alal bala'i sabira wa zawjatan tu'inuna fi dunyana wa akhiratina. Allahumma ya hayyun ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yunina. Allahumma ya Allah la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wala hamman illa farrajtah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar.
Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kisah inspiratif. Hukum Islam.